Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Betapa murah hatinya Allah untuk menyampaikan kebenaran surgawi kepada kita melalui lambang-lambang yang terkait dengan dunia tempat kita hidup. Dia berbicara kepada kita dalam bahasa yang dapat kita pahami. Ini adalah satu-satunya cara ketidakterbatasan dapat mencerahkan keterbatasan. Dalam Alkitab, Roh Kudus disimbolkan atau dilambangkan dengan sejumlah hal atau benda. Hal-hal dan benda-benda apa sajakah yang melambangkan Roh Kudus? Dan mengapa Roh Kudus harus digambarkan dengan semua ini? Mari kita temukan lebih lanjut dalam episode demi episode program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar. Dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada dan terutama bagi saudara yang selalu setia mengikuti program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Hari ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya kembali hadir di hadapan saudara-saudara dan perlu kami informasikan bahwa program ini diproduksi di Jakarta dan semua tim Pijar TV yang memproduksi acara ini kami informasikan bahwa telah mengikuti protokol kesehatan seperti yang dituntut oleh pemerintah. Dan kalau program ini bisa hadir di hadapan saudara-saudara, semua ini adalah dukungan juga dari para pemirsa Pijar TV, baik dukungan doa maupun dukungan dana, sehingga program ini bisa memberkati banyak orang. Nah, kita ada di dalam seri pelajaran tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus, dan sudah beberapa episode yang telah lewat saya membahas doktrin ini. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam episode-episode kali lalu maupun juga yang akan saya bahas ini, maka saudara silakan jangan ragu-ragu. Ada nomor di layar kaca Anda, kirimkan pertanyaan Anda ke sana. Bahkan kalau Anda butuh dukungan doa atau butuh dukungan moral, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang siap mendukung Anda dari Pijar TV. Silakan kontak nomor-nomor tersebut dan tim Pijar TV dengan sangat senang hati mendukung saudara-saudara. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita doktrin Roh Kudus, dan dalam beberapa episode yang telah lewat kita sudah bahas banyak hal. Kita sudah bahas soal kepribadian Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah
pribadi. Roh Kudus bukan hanya tenaga, Roh Kudus bukan hanya kuasa, Roh Kudus bukan hanya kekuatan. Dan itu untuk membantah pandangan saksi Yehova bahwa Roh Kudus itu hanya semacam tenaga aktif Allah atau kuasa Allah yang Allah pakai untuk melakukan sesuatu. Tidak. Roh Kudus lebih dari sekedar kuasa. Roh Kudus itu pribadi yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya kehendak. Juga kita telah membahas bahwa Roh Kudus bukan hanya pribadi, tapi juga pribadi Allah. Maka Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang dipercaya di dalam iman Kristen. Karena itu Roh Kudus juga adalah Allah. Kita juga sudah bahas soal nama-nama atau sebutan-sebutan atau gelar-gelar Roh Kudus. Dan nama-nama, sebutan-sebutan, gelar-gelar itu mengkonfirmasi kepada kita siapa Roh Kudus, sifatnya seperti apa, dan apa yang dia lakukan. Ya. Dan kali ini kita akan memperdalam pembahasan kita dengan simbol-simbol Roh Kudus. Sama seperti nama-nama, sebutan-sebutan, gelar-gelar Roh Kudus itu memberitahu kita seperti apa Roh Kudus itu sifatnya, bagaimana, apa yang dikerjakan. Maka simbol-simbol tentang Roh Kudus itu juga menyampaikan hal yang sama. Kita bisa tahu Roh Kudus itu seperti apa dari simbol yang dipakai untuk menggambarkannya. Kita bisa tahu Roh Kudus itu kerjanya apa saja melalui simbol-simbolnya, ya. Jadi dengan dilambangkannya atau disimbolkannya Roh Kudus dengan banyak hal, maka ini menolong kita lebih mengenal Roh Kudus dengan lebih baik. Seorang namanya Herbert Lueker, dia menulis sebuah buku All About the Holy Spirit. Dia mengatakan kata-kata seperti ini. Coba dibacakan kata-kata Lueker. Betapa murah hatinya Allah untuk menyampaikan kebenaran surgawi kepada kita melalui lambang-lambang yang terkait dengan dunia tempat kita hidup. Dia berbicara kepada kita dalam bahasa yang dapat kita pahami. Ini adalah satu-satunya cara ketidakterbatasan dapat mencerahkan keterbatasan. Ya, jadi menurut Lueker ini adalah bahwa kan Roh Kudus ini mengerjakan banyak hal atau mempunyai sejumlah sifat atau banyak kebenaran tentang Roh Kudus yang sukar kita pahami. Tapi itu dibuat mudah bagi kita oleh Allah dengan menyampaikan itu dalam bahasa-bahasa simbol. Ya. Dan bahasa-bahasa simbol itu banyak di dalam Alkitab. Untuk menggambarkan karakter khusus dari orang Kristen, maka Tuhan Yesus memakai bahasa simbol. Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Itu untuk bahasa-bahasa simbolis. Untuk membuat kebenaran-kebenaran yang abstrak dan terlalu tinggi itu menjadi lebih mudah. Lebih gampang kita pahami karena memakai gambaran-gambaran yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, begitu juga kebenaran-kebenaran tentang Roh Kudus disampaikan kepada kita dalam banyak simbol. Nah, maka hari ini kita akan bicara melihat ke Alkitab bahwa ada banyak simbol yang dipakai untuk menggambarkan tentang Roh Kudus. Nah, simbol apa saja? Yang pertama dan yang paling terkenal saya kira itu adalah merpati. Burung merpati, ya. Mengapa burung merpati? Karena kita tahu bahwa peristiwa terkenal ketika Yesus itu selesai dibaptis, waktu dia keluar dari air, Alkitab berkata, Roh Kudus datang kepadanya dalam rupa burung merpati. Di Matius 3:16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Atau juga di Lukas 3 ayat 22. Coba baca Lukas 3:22. Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Berarti burung merpati itu adalah simbol dari Roh Kudus. Karena ini simbol, maka itu bukan berarti burung merpati adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah burung merpati. Ya. Itu sama dengan
di Kejadian pasal 3 tuh yang goda Adam dan Hawa tuh siapa? Ya. Siapa yang goda Adam dan Hawa? Ular atau iblis? Ular ya. Nah, tapi kita diberitahu di Alkitab yang lain bahwa itu sebenarnya adalah iblis. Nah, tapi iblis di situ muncul dalam rupa ular. Itu tidak boleh diartikan bahwa iblis adalah ular dan ular adalah iblis. Jadi kalau saudara pelihara ular, bukan berarti lagi pelihara iblis. Di Manado sana saya pernah dikasih makan daging ular. Itu bukan berarti saya makan daging iblis. Ya. Nah, itu artinya itu hanya simbol. Nah, sama juga merpati itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan merpati, tapi merpati menyimbolkan Roh Kudus. Ya. Nah, kalau begitu, Roh Kudus muncul sebagai burung merpati pada waktu Yesus keluar dibaptis. Kenapa bukan burung lain? Ya. Kenapa tiba-tiba Yesus keluar dari air dan muncullah burung Garuda? Ya. Tidak ya, tapi burung merpati. Ya. Kenapa burung merpati? Nah, ada banyak penafsiran tentang ini. Ada yang mengatakan bahwa merpati itu adalah unggas yang dipersembahkan sebagai korban bakaran di bait Allah. Menurut Imamat 1 ayat 14. Jadi ini adalah unggas di bait Allah. Maka Roh Kudus itu disimbolkan dengan burung merpati. Lengkapnya seperti kata seorang penafsir namanya Dehir. Coba baca kata-kata Dehir. Roh Kudus memakai bentuk burung merpati dan bukan bentuk burung yang lain. Sebab dari semua jenis burung, hanya burung merpati saja yang boleh dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya burung merpati tergolong lingkungan suci. Ya, karena burung merpati dipersembahkan sebagai korban di bait Allah itu lingkungan yang suci, maka ini adalah burung yang berasal dari lingkungan yang suci atau lingkungan yang kudus. Karena dia berasal dari lingkungan yang kudus, cocok untuk dia menggambarkan Roh yang kudus. Nah, itu menurut Dehir, salah satu penafsiran itu demikian. Tapi ada penafsiran yang lain, berpandangan bahwa merpati itu adalah dipakai sebagai simbol Roh Kudus karena merpati itu adalah burung yang dipakai untuk menyampaikan kabar gembira pada Nuh. Karena dunia ditutupi air bah, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat selama sekian hari lamanya. Lalu untuk mencari tahu apakah air bah sudah surut, nah Nuh memakai burung merpati. Coba baca Kejadian 8, 10, 11. Kejadian 8 ayat 10-11. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ya, jadi Nuh melepaskan burung merpati, lalu burung merpati itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar. Pada waktu melihat daun zaitun segar yang dibawa oleh burung merpati, itu semacam kabar gembira kepada Nuh bahwa air bah sudah surut. Jadi merpati itu dipakai untuk membawa kabar gembira. Nah, ini dianggap bahwa makanya Roh Kudus itu digambarkan sebagai merpati karena melalui Roh Kuduslah kabar gembira, kabar baik, Injil tentang Yesus Kristus itu disampaikan kepada dunia. Maka Roh Kudus disimbolkan dengan merpati. Itu ada penafsiran kedua begitu. Ya. Penafsiran yang lain mengatakan bahwa merpati itu digambarkan atau merpati itu adalah gambaran tentang kecantikan dan keindahan. Ya. Gambaran ini diambil dari kitab Kidung Agung. Coba lihat Kidung Agung 1 ayat 15. Kidung Agung 1 ayat 15. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Ya, lihatlah cantik engkau, engkau cantik. Oh, saya nggak bisa lihat engkau cantik.
engkau cantik ya. Lihatnya mesti ke sana ya. Nah, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Jadi lihat matanya ini kayak mata merpati nih ya. Nah, kecantikan itu digambarkan dengan merpati. Lihat lagi Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 12. Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 12. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara salak seorang. Bagaikan emas, emas murni, kepalanya rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air. Ini kata-kata yang indah dan romantis. Sayangnya kamu baca kurang romantis. Nah, tapi ayat 12, matanya bagaikan merpati. Jadi kelihatannya di dalam kitab Kidung Agung itu mata yang cantik itu dilambangkan dengan merpati. Kalau merpati itu sebagai gambaran dari kecantikan, indah, bagus, ya, elok. Lalu penafsiran ini mengatakan bahwa kalau begitu Roh Kudus digambarkan sebagai merpati karena Roh Kudus memang cantik, indah, bagus, elok. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, ya kan? Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Jadi membuat gambaran tentang Roh Kudus yang begitu indah, begitu elok, begitu manis, begitu cantik. Tentu saja tidak bicara secara fisik. Jadi penafsiran ini mengatakan Roh Kudus disimbolkan dengan merpati untuk menjadi gambaran keindahan atau keelokan. Ya. Ini saya pasti mengungkapkan macam-macam penafsiran kan. Ada yang bilang, oh karena itu dari lingkungan yang suci. Ada yang, oh ini karena dia bawa kabar baik, ya. Zaman Nuh. Ada yang gambaran keindahan. Ada penafsiran juga yang berkata bahwa merpati itu menyimbolkan Roh Kudus karena merpati adalah burung yang bersih atau burung yang suka kebersihan. Ya. Dan untuk menggambarkan merpati sebagai burung yang bersih atau suka kebersihan, itu dikontraskan dengan gagak. Nah, pada waktu tadi ya, Nuh melepaskan burung gagak. Kan sebelum mau ngecek air bah ini sudah turun, dilepaskan dulu gagak kan. Gagak pulang nggak? Nggak pulang. Kenapa? Oh, sudah dapat bangkai yang banyak. Sudah dia suka dengan bangkai, suka dengan kekotoran, lalu dia nggak balik. Merpati dikirim, pasti melihat hal yang sama. Tapi dia tidak menyukai bangkai-bangkai yang kotor itu. Tapi sebaliknya dia bawa zaitun yang segar. Jadi merpati itu bersih atau suka kebersihan. Kontras dengan gagak yang suka kotor atau suka bangkai. Ya, sehingga di sini kalau merpati itu dianggap sebagai yang bersih atau suka kebersihan. Bersih, tidak kotor, suci, kudus, maka namanya juga Roh Kudus. Dan ini suka yang bersih, maka Roh Kudus menyukai kekudusan atau kebersihan. Ya. Nah, tentang ini seorang penulis namanya A.W. Tozer, dia memberikan kata-kata dalam bukunya Mystery of the Holy Spirit. Dia mengatakan begini. Dia memiliki sesuatu dalam dirinya yang tidak tahan pada kebusukan. Dia tidak tahan dengan kotoran. Dia tidak tahan dengan mayat yang membengkak. Dia tidak tahan dengan apa yang dicintai gagak. Karena dia tidak memiliki hati gelap seperti burung gagak. Sebaliknya, dia memiliki hati merpati. Bukan tanpa alasan ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dia datang dalam bentuk merpati, kaki merah muda dan mata bulat cerah merpati. Kaki merah muda itu tidak akan pernah mendarat pada sesuatu yang kotor. Kaki merah muda itu tidak akan pernah mendarat di sesuatu yang menjijikan. Dan mata bulat yang cerah itu tidak akan pernah melihat dengan cinta pada apapun yang kotor. Merpati adalah lambang dan gambaran dari Roh Kudus. Tidak berbahaya, murni, lemah lembut,
sensitif, dan penuh kasih. Ya, jadi menurut Tozer itu seperti merpati, kakinya yang merah muda, matanya yang bagus. Dari merpati itu tidak akan mau hinggap pada kekotoran, tidak suka kepada kebusukan, pada mayat yang bengkak, maksudnya pada kasus Nuh itu ya. Ya banyak mayat ini ya. Maka begitulah Roh Kudus itu. Di kalimat terakhir tadi dikatakan merpati adalah lambang dan gambaran dari Roh Kudus, tidak berbahaya, murni, lemah lembut, sensitif, penuh kasih. Itulah yang bisa didapat dari gambaran tentang merpati. Makanya Roh Kudus disimbolkan dengan merpati. Ya. Jadi memang ada banyak tafsiran mengapa sampai merpati sebagai simbol Roh Kudus. Meskipun tafsiran-tafsiran tadi menarik ya. Tapi saya tidak terlalu setuju dengan penafsiran-penafsiran seperti itu. Ya. Mungkin yang lebih tepat itu merpati disimbolkan dengan untuk menyimbolkan Roh Kudus itu karena merpati terkenal sebagai simbol perdamaian. Ya. Simbol cinta kasih. Simbol kelembutan, simbol kesetiaan, simbol ketulusan. Ya. Seorang penulis yang namanya Erik Sudarma dalam bukunya Mengenal Sang Penghibur, dia bikin kata-kata seperti ini. Secara universal ada label-label luhur yang melekat pada seekor merpati sejak dahulu kala. Apa itu? Pada burung merpati melekat gagasan kelembutan, kasih sayang, kedamaian, dan kemurnian. Pada burung merpati melekat gagasan kelembutan, kasih sayang, kedamaian, dan kemurnian. Dalam The Moody Handbook of Theology, Paul Enns bilang, merpati itu juga melambangkan kemurnian dan suatu representasi dari damai. Kedamaian, ketulusan, cinta kasih. Ya. Bahkan saya baca dalam bukunya John Wesley Brill, dia mengatakan bahwa burung merpati itu tidak mempunyai empedu. Sehingga dia tafsirkan bahwa empedu itu kan pahit. Sehingga tidak ada kepahitan di dalam dirinya. Dan itu menyimbolkan bahwa ada pengampunan dan tidak ada kebencian pada orang lain. Saya nggak tahu apakah memang benar ya bahwa dalam merpati itu nggak ada empedu. Ada yang tahu? Ya, saya juga nggak tahu pasti ya. Pokoknya saya baca demikian. Nah, tapi menarik bahwa merpati itu merupakan burung yang juga kenapa dikatakan simbol perdamaian? Karena ada banyak orang yang memelihara merpati itu mengatakan bahwa jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah melihat merpati berkelahi. Ya, kalau lihat ayam banyak berkelahinya ya, makanya orang bisa adu ayam juga kan? Ya, nah. Kalau anjing juga bisa berkelahi. Kucing juga bisa berkelahi. Tapi mereka mengatakan bahwa merpati nyaris tidak pernah lihat ada merpati yang berkelahi. Kalau sampai ada merpati berkelahi, mungkin merpati yang lagi error. Ya. Tapi pada umumnya tidak. Karena itulah maka merpati itu dipakai sebagai simbol perdamaian. Simbol cinta kasih. Ya. Makanya saudara lihat kalau gambar-gambar tentang peace on earth. Ya. Coba saudara lihat seperti gambar ini nih ya. Nah ini kan gambar merpati yang dipakai sebagai simbol dari perdamaian, di mana ada burung merpati yang membawa semacam daun zaitun mungkin ya. Bahkan merpati dipakai sebagai simbol cinta kasih. Kalau saudara pernah menghadiri acara pesta kawin, ya pesta pernikahan ada dekorasi-dekorasi. Biasanya ada gambar, wah cinta, lalu ada 2 ekor merpati. Pernah nggak, Tika, menghadiri acara pernikahan dan melihat gambar love dan 2 ekor singa? Nggak ada ya? Atau 2 ekor kerbau? Nggak. Ya. 2 ekor kambing, itu artinya siap baku tanduk antara suami istri. Tapi tidak, 2 ekor merpati dipakai. Itu sebagai simbol dari cinta kasih. Jadi memang secara universal, merpati itu sudah dikenal simbol perdamaian, simbol dari cinta kasih. Ya. Lagi-lagi saya pernah dikasih tahu orang yang pelihara merpati.
Benarnya saya nggak terlalu tahu juga. Ya, katanya pemelihara merpati, dia memelihara merpati, dan merpati itu burung yang setia. Yang kalau dia punya pasangan terus mati sehingga dia jadi duda atau jadi janda, dia nggak akan cari pasangan baru. Katanya begitu. Benar nggak? Saya nggak tahu. Kenapa saya bilang nggak tahu? Karena saya pernah ngajar begini. Tahu-tahu ada orang bilang, Pak, saya juga pelihara merpati. Saya pernah tahu kok ada merpati selingkuh. Ya. Nah, jadi makanya saya juga nggak terlalu tahu pasti. Tapi ada pandangan seperti itu. Nah, tapi gambaran tentang perdamaian, cinta kasih ini menarik. Ditambah dengan gambaran tentang ketulusan. Ini menarik. Mengapa? Karena ide tentang ketulusan yang dihubungkan dengan merpati itu datang dari Tuhan kita sendiri. Ya. Dalam Matius 10 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus bilang apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuhan Yesus yang bilang tulus seperti merpati. Berarti merpati itu gambaran dari ketulusan. Ya, ketulusan. Kalau ular, gambaran dari kecerdikan. Karena mungkin gara-gara kecerdikannya, ular bisa menipu Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Tuhan bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, Tuhan Yesus tidak bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Titik. Atau hendaklah kamu tulus seperti merpati. Titik. Nggak. Kita nggak boleh hanya tulus seperti merpati, tapi tidak cerdik seperti ular. Nggak bisa cerdik seperti ular tanpa tulus seperti merpati. Kalau kamu cerdik seperti ular, nggak ada tulusnya, kamu akan banyak tipu orang. Tapi kalau kamu tulus seperti merpati, nggak cerdik seperti ular, kamu pasti ditipu banyak orang. Supaya tidak menipu, kita harus tulus seperti merpati. Supaya nggak ditipu, kita harus cerdik seperti ular. Jadi dua-duanya harus jalan. Ya, itu intermezzo saja. Tapi intinya merpati gambaran ketulusan. Nah, saudara-saudara, kalau memang cinta kasih, perdamaian, ketulusan, kesetiaan itu menjadi suatu gambaran universal dari simbol merpati ini, dan pada waktu Yesus itu dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia dalam rupa merpati. Ini sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena begini. Sang Mesias atau Kristus di dalam Perjanjian Lama itu yang akan datang itu sudah diberikan gambaran-gambarannya, karakternya seperti apa. Itu sudah dibicarakan oleh Nabi Yesaya. Nah, Yesaya menggambarkan pribadi Kristus itu dengan gambaran atau sifat-sifat seperti berikut ini ya. Yesaya 42 ayat 1-3. Coba baca. Yesaya 42 ayat 1-3. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Sabar. Lihat, hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Ini Mesias. Ya. Nah, seperti apa dia? Nah, atau bagaimana gambarannya? Coba terus. Yang kepadanya aku berkenan. Ya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Oke. Jadi Mesias yang akan datang itu, dia tidak akan berteriak dan menyeringkan suaranya dan memperdengarkan suaranya di jalan. Nggak kasar-kasar amat ya. Bukan nggak sembarangan gitu ya. Dia lembut. Dia tenang. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Kelihatannya dia penuh kasih. Sehingga itu tidak diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Seperti tadi. Tapi dengan setia. Mengapa sampai Sang Mesias bisa menjadi seperti ayat kedua?
tidak akan berteriak dan menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Mengapa Sang Mesias bisa menjadi gambaran bulu yang patah terkulit tidak diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan? Mengapa Sang Mesias itu tetap setia? Alasannya di ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Oke, cukup. Berarti Mesias yang dengan gambaran kelembutan seperti itu, kesetiaan seperti itu karena akibat roh Allah. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Dengan adanya roh Allah atau Roh Kudus di atas Sang Mesias, maka Sang Mesias bisa menunjukkan karakter yang lemah lembut dan setia. Ya. Oke, coba bandingkan dengan Matius 12. Banyak orang mengikuti Yesus. Oke, banyak orang ikut Yesus. Berarti ini bicara Yesus ya. Oke. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara lihat di sini, itu dikutip mulai ayat 18 sampai 20, itu dikutip dari ayat Yesaya yang tadi kita baca. Dan itu berarti bahwa yang dibicarakan dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 3 itu adalah Yesus. Ya, pembuktiannya itu dengan Matius pasal yang ke-12. Jadi sekali lagi, dalam nubuatan kitab Yesaya, Yesus atau Sang Mesias itu akan memiliki sifat lemah lembut, dia akan memiliki sifat kasih, tulus, setia. Dan itu disebabkan karena pekerjaan Roh Kudus di atasnya, ya. Nah, sekarang kita melihat hubungannya ya. Menurut nubuatan Yesaya, Mesias itu akan tulus, setia, penuh kasih, kepedulian, dan lain-lain. Mengapa Sang Mesias bisa punya sifat begini? Karena ada Roh Kudus diberikan kepada dia. Nah, pada saat baptisan Yesus, Roh Kudus diberikan kepada dia. Waktu Yesus dibaptis memasuk pelayanan, Roh Kudus diberikan pada dia supaya dia punya sifat-sifat ini di dalam pelayanan. Ya. Roh Kudus diberikan pada dia. Tapi karena Roh Kudus secara universal, merpati secara universal, itu sudah menjadi gambaran dari tulus, setia, kasih ini, maka Roh Kudus yang turun ke atas Kristus itu menggunakan simbol universal, yaitu merpati. Mengerti ya? Ya. Nah, ini nampak lewat perbandingan. Saudara coba lihat gambar yang saya berikan ini. Ini adalah perbandingan antara Yesaya 42 ayat 1 dengan Matius 3 ayat 16-17 waktu Yesus dibaptis. Saudara lihat di Yesaya 42 ayat 1 itu ada kata-kata kepadanya aku berkenan. Itu sama dengan waktu Yesus dibaptis. Di Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Selanjutnya juga dikatakan di Yesaya 42 ayat 1, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ini setara dengan Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Roh Allah turun ke atasnya. Ya. Maka ini memang betul-betul antara Yesus dibaptis dengan nubuatan Yesaya. Itu ada hubungan. Jadi sekali lagi, Yesus yang akan tampil dalam pelayanan, dia akan menonjol dengan sifat kelembutan, kasih, kesetiaan. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus turun ke atas dia dengan suatu gambaran atau simbol universal tentang ini. Jadi Roh Kudus itu
disimbolkan dengan merpati. Apa artinya? Itu karena Roh Kudus sebenarnya adalah roh kelemah lembutan, roh kasih, roh kesetiaan. Itu maknanya. Mengapa Roh Kudus disimbolkan dengan merpati. Ya. Oke, itu simbol yang pertama. Paling terkenal itu merpati. Simbol lain tentang Roh Kudus itu adalah angin. Ya. Angin adalah gambaran dari Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus digambarkan sebagai angin, itu artinya apa? Ada beberapa arti kalau Roh Kudus digambarkan sebagai angin. Arti yang pertama itu adalah Roh Kudus itu sumber kehidupan. Ya. Mengapa? Karena begini, kata roh ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah ruah. Ya. Dan ruah ini sebenarnya satu kata yang punya arti bisa 3. Itu bisa berarti roh, itu bisa berarti angin, itu bisa berarti nafas. Ya. Itu ruah. Nah, kalau memang itu kata ruah mempunyai medan makna seperti ini, maka sekarang kelihatannya dalam konteks ini ketika Roh Kudus digambarkan dengan angin, angin di situ itu bisa berarti juga ruah, berarti nafas. Maka angin atau nafas itu memang memberi kehidupan. Ya. Makanya pada waktu Tuhan mencipta manusia, coba lihat Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia menjadi makhluk hidup. Kenapa? Karena Tuhan Allah menghembuskan nafas. Tuhan Allah menghembuskan ruah. Tuhan Allah menghembuskan roh. Maka roh atau ruah di sini dalam pengertian nafas itu menjadikan manusia menjadi makhluk hidup. Ya, kita hidup. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Aku hidup karena nafas yang maha kuasa. Karena ruah dari yang maha kuasa. Dan Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Hai nafas hidup, ini nafas itu dipersonifikasi, berhembuslah, supaya orang yang mati terbunuh itu hidup. Berarti di sini dari 3 ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwa ruah atau roh itu berurusan dengan nafas dan itu menyebabkan hidup. Ya, maka ketika Roh Kudus digambarkan dengan angin, itu berurusan atau berhubungan dengan nafas. Itu artinya Roh Kudus sumber kehidupan. Ya. Roh Kudus sumber kehidupan. Tentu kehidupan rohani. Karena kehidupan jasmani tanpa Roh Kudus juga kan kita sudah hidup kan secara jasmani. Tapi hidup secara rohani itu hanya bisa dari roh. Ya. Maka Herbert Locker bilang begini, ketika Nabi mencatat perintah Tuhan, maksudnya Nabi Yehezkiel tadi yang ayat yang dibaca tadi ya, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, berhembuslah ke dalam orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali di hadapannya. Dia memiliki prinsip yang menghidupkan di alam dan menerapkannya pada kuasa roh yang memberi hidup dan membangkitkan. Jadi, kalau tadi Roh Kudus itu disimbolkan dengan merpati, artinya Roh Kudus itu lemah lembut, tulus, penuh kasih. Sekarang Roh Kudus disimbolkan sebagai angin, itu artinya dia sumber hidup. Tapi ada arti lain.
Apakah kita bisa kontrol angin? Hei angin, berhembuslah tapi jangan keras-keras ya. Gak bisa ya. Gak ada orang bisa perintah angin. Gak ada orang bisa kendalikan angin. Ya. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Yohanes 3:8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, perhatikan ini. Ada hubungan antara angin dan roh. Angin bertiup kemana dia mau. Kamu nggak bisa ngatur angin. Ya kan? Dia mau ke timur, ya dia ke timur. Dia mau ke barat, dia ke barat. Ya. Engkau mendengar bunyinya, engkau tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Berarti Yesus menghubungkan angin dengan roh, maka angin itu adalah simbol dari Roh Kudus. Seperti angin yang tidak bisa kamu atur, seperti angin yang tidak bisa kamu kendalikan, yang tidak bisa kamu perintah sesuai maumu, maka demikianlah kerjanya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seperti angin, artinya tidak bisa kamu atur-atur Roh Kudus. Tidak bisa kamu kendalikan Roh Kudus itu. Dia bukan manusia yang dapat dikendalikan. Ya, coba baca kata-kata Loker. Angin tidak terlihat, tidak dapat dipahami, tidak dapat dikendalikan oleh manusia, tetapi dikenal dengan efeknya. Oleh karena itu, ini adalah simbol yang cocok untuk pekerjaan rahasia dari Roh Kudus dalam peristiwa kelahiran kembali. Dia tidak terlihat dalam tindakannya, tetapi pasti terasa. Ya, Loker mengatakan, oleh karena ini adalah simbol yang cocok untuk pekerjaan rahasia dari Roh Kudus dalam peristiwa kelahiran kembali. Pekerjaan rahasia. Nanti ada episode di mana kita akan bahas tentang apa artinya sih dilahirkan kembali atau dilahirkan dari roh. Tapi begini, kalau kamu dilahirkan dari roh, kamu tidak pernah tahu. Alkitab menggambarkan manusia berdosa itu seperti orang mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaranmu. Jadi secara jasmani kamu hidup, tapi sebenarnya kamu mati. Kamu ini adalah mayat rohani. Nah, seperti mayat. Kalau ada mayat di sini, ambil sei babi, daging babi, goyang-goyang hidungnya di mayat. Ada respon? Enggak. Ambil capcay. Enggak. Ambil duit 1 gepok. Ada respon? Enggak. Klik, 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 klik. Ada respon? Enggak juga. Kenapa? Mati. Kamu itu sudah mati. Secara rohani kamu mati. Dikasih yang enak macam apapun, dikasih kebenaran rohani, dikasih firman Tuhan seperti apapun, kamu nggak bisa respon. Karena kamu mati. Gimana supaya kalau kasih daging babi dia respon? Caranya gimana? Kasih hidup dulu, ya kan? Kasih hidup baru bisa respon. Nah, begitu kasih hidup, kasih duit, respon. Ya, kasih sate babi, respon. Ya. Berarti supaya bisa ada respon secara rohani, maka mayat rohani ini perlu dihidupkan. Kapan mayat rohani itu dihidupkan? Nggak ada yang tahu. Itu pekerjaan rahasia dari Roh Kudus. Tahu-tahu saja, dengar firman, kok kamu mau? Kamu suka? Kalau kamu sampai dengar firman Tuhan sudah suka, sudah bisa respon, artinya kamu sudah dilahirkan kembali. Tapi kapan? Nggak tahu. Itu pekerjaan rahasia dari Roh Kudus. Nah, makanya Loker mengatakan bahwa angin itu tidak tahu dia datang kapan, pergi kapan, ini kita nggak ngerti. Seperti itulah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, pekerjaan rahasia. Tahu-tahu kita sudah dapati bahwa, kok sekarang saya sudah jadi orang yang berubah ya. Dulunya dengar firman Tuhan muak ya. Kok sekarang kok tahu-tahu suka sekali. Ya. Duduk dengar firman Tuhan dari Pak Isra 2 jam juga nggak apa-apa ya. Kuat ya. Dulu dengar firman Tuhan 10 menit nggak bisa. Sekarang ikut program Ku Tahu Yang Ku Percaya berseri-seri juga. Kok kenapa?
sangat mungkin kamu sudah dilahirkan kembali. Tapi kapan? Gak tahu. Itu pekerjaan rahasia. Ya. Paul Enns. Sebagaimana angin yang bertiup di antara pepohonan tidak dapat dilihat dan berdaulat. Demikian pula kelahiran baru oleh Roh Kudus. Roh Kudus melakukan sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada yang mendiktekannya sama dengan tidak ada yang mendikte angin. Ya, tidak ada yang mendiktenya. Tidak ada yang dikte angin. Begitu juga Roh Kudus kerja. Ya. Lalu satu penulis lagi, Erik Sudharma. Dengan angin sebagai lambang, Alkitab mengetengahkan Roh Kudus sebagai pribadi yang maha kuasa, yang aksinya tidak boleh ditahan oleh apa atau siapapun juga. Ya, maka ketika Roh Kudus disimbolkan dengan angin, pertama tadi apa? Sumber kehidupan, sumber hidup. Itu arti pertama. Arti yang kedua, kamu tidak bisa mengatur pekerjaannya. Ya, dia bekerja menurut kehendaknya, seperti angin yang tidak bisa diatur oleh manusia. Tapi ada arti yang ketiga. Arti ketiga ketika Roh Kudus disimbolkan sebagai angin, itu artinya kuasanya begitu hebat. Kekuatannya begitu hebat. Sama seperti kalau angin bertiup dengan kencang atau dengan keras. Tahun lalu ya mungkin ya, lupa saya ya. Itu ada badai seroja datang melanda seluruh NTT ya. Dan saya betul-betul terjebak di luar rumah pada waktu puncak-puncaknya angin itu. Dan biasanya kalau kita lihat angin puting beliung itu kan dia kayak kerucut ke bawah. Waktu itu saya lagi nyetir itu dia kerucut begini tapi bukan ke bawah, tapi dia ujungnya menghadap saya. Ya. Dan saya melihat dia datang, dia menukik dari bawah, dia angkat begini seluruh atap. Lewat. Ya. Betapa kuatnya angin. Kalau dia sudah menjadi angin yang begitu keras. Dan ini Roh Kudus disimbolkan dengan angin, artinya bahwa kuasanya seperti angin yang begitu hebat. Maka demikianlah kekuatan Roh Kudus. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus itu begitu dahsyat, begitu kuat. Dan karena itulah pada hari Pentakosta, ketika murid-murid berkumpul, coba Kisah 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itu kan Roh Kudus datang. Seperti tiupan angin keras. Artinya betapa hebat kuasanya. Seperti kata Lukas menggambarkan penampakan roh pada hari Pentakosta seperti tiupan angin keras. Keras berbicara tentang kuasa. Dan roh yang datang untuk memberikan kuasa adalah maha kuasa dalam dirinya. Disebut tiupan menunjukkan pendekatan, kemanjuran, pemenuhan secara bersama-sama. Bahasa tersebut melambangkan rahasia kesaksian yang efektif dan pelayanan dan kecepatan pencapaian ketika para saksi didukung oleh Roh Kudus menyegarkan dan memberi kuasa. Ya. Makanya Tuhan Yesus di Yohanes 20 bilang, dia menghembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Jadi menghembusi, itu berarti angin. Dari Roh Kudus digambarkan seperti angin. Maka kalau Roh Kudus digambarkan sebagai angin, 3 arti. Pertama, dia sumber hidup. Kedua, pekerjaannya tidak bisa dikendalikan. Dan yang ketiga, kuasanya begitu hebat. Itu artinya mengapa Roh Kudus digambarkan sebagai angin. Ya. Tapi terkait dengan ini, ada satu nasihat yang bagus terkait dengan kerjanya Roh Kudus ini. Seperti angin ini. Ada nasihat yang bagus dari Locker. Coba baca kata-kata Locker. Angin adalah kekuatan yang besar, namun masih bisa dimodifikasi. Ada variasi dalam manifestasinya. Kadang-kadang angin bisa datang sebagai badai atau angin topan yang dahsyat dan disertai angin puting beliung yang tiada henti. Ini adalah pekerjaan roh yang dibutuhkan oleh kepala penjara Filipi. Di lain waktu, angin bisa datang dengan lembut, sepoi-sepoi, seperti lembutnya nafas di malam hari. Dengan demikian roh mempengaruhi Lydia, yang hatinya diam-diam terbuka kepada Tuhan. Mari kita berhati-hati untuk tidak meniru pengalaman orang lain. Jika Anda tidak pernah mengalami pertobatan badai topan, jangan mengkritik orang yang mengalaminya. Ini bagus sih nasihatnya.
Jadi maksudnya lurker nih, angin itu bisa datang seperti badai, topan, tapi ada yang lembut saja. Itu juga gambaran pekerjaannya. Maka lurker menghubungkan dengan pertobatan, ada orang yang supaya bertobat. Itu Tuhan perlu kasih dia angin badai. Ya, sesuatu yang menimpa dia begitu hebat, baru sampai akhirnya dia percaya. Maka lurker bilang, itu seperti kepala penjara Filip itu. Dia mengalami masalah besar seperti badai topan dulu baru percaya. Tapi ada yang sepoi-sepoi saja, duduk-duduk saja. Tuhan membuka hatinya, Lydia dengar. Ya. Waktu saya ngomong-ngomong begini, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, kamu buka hati, terima dia. Berarti Roh Kudus kerja kan? Tapi Roh Kudus kerja dengan lembut, sepoi-sepoi basah. Tapi yang ini nakal. Sudah diinjili berkali-kali nggak percaya juga. Maka tiba-tiba Tuhan kasih bangkrut dari kerja. Ya, rumah tangga hancur, usaha hancur, semua akhirnya jadi tidak punya apa-apa lagi. Waktu seperti itu baru, aduh Tuhan, tolong saya. Berarti supaya kamu bertobat, Roh Kudus dikirim kepada kamu seperti badai. Ya kan? Badai topan dulu baru bertobat. Kalau ini cukup sepoi-sepoi saja. Ada orang yang tenang-tenang saja. Duduk diam-diam. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Bertobat ya. Tapi ada yang dibikin Tuhan sampai lumpuh dulu. Nah itu berarti angin badai. Masing-masing berbeda-beda kan. Satu hari saya siaran di radio. Lalu habis siaran, saya pergi ke tempat parkir mau pulang. Tiba-tiba seorang datang menjumpai saya. Dan dia datang secara khusus mau minta terima kasih pada saya. Kenapa? Karena Injil yang Pak Esra beritakan sehingga saya sekarang sudah bertobat dan percaya Yesus. Oh puji Tuhan. Lalu dia mulai cerita pengalamannya. Saya ini pemabuk kelas atas. Ya, saya pemabuk kelas atas dan kalau saya mabuk itu betul-betul mabuk sampai gila-gilaan sampai tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dan satu hari dia minum-minum dengan teman-temannya sampai mabuk sejadi-jadinya dan dia sudah kehilangan kesadaran. Dan teman-temannya ini akhirnya membawa dia. Tapi mereka bukan membawa dia pulang, tapi mereka membawa dia ke sebuah kebun dan lemparkan dia di sana. Nah, maka tertidurlah dia di tengah kebun itu. Tapi ternyata di tengah kebun itu ada satu rumah kecil, rumah penjaga kebun. Ya. Dan pada saat dia mabuk dan mabuknya mulai hilang agak sadar dikit-dikit, dia mendengar penjaga kebun itu lagi putar radio. Waktu putar radio pas khotbahnya Pak Esra. Dan pas khotbah itu saya berteriak, hei pemabuk-pemabuk, bertobatlah kamu. Dan dia lagi mabuk. Dan dia dengar samar-samar. Dan akhirnya anehnya adalah bahwa dia bangun pada saat itu. Dan akhirnya dia serahkan diri pada Tuhan Yesus. Lalu saya tanya, tapi itu kan lo lagi mabuk. Jangan-jangan lu terima Yesus dalam keadaan mabuk. Saya juga nggak tahu Pak, tapi pokoknya sekarang sudah gak mabuk. Dan itu sudah lewat 3 bulan yang lalu. Dan saya betul-betul hari ini dibaharui. Ya, itu minuman keras saya cium saja, dari jauh saja sudah muak rasanya. Aneh juga ya, bahwa ada orang bisa mendengar Injil dalam keadaan setengah mabuk. Itu semacam badai yang datang pada dia. Ya. Jadi masing-masing orang punya pengalaman pertobatan sendiri-sendiri. Jadi kalau boleh saya nasihati ya, sebelum Tuhan kirim angin badai, kalau Tuhan kasih sepoi-sepoi ya sudahlah ya. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus. Jangan tunggu badai, ya kan? Nah, tapi jelas bahwa angin ini adalah pekerjaan, menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Baru 2 ya. Sekarang yang ketiga. Simbol Roh Kudus yang ketiga. Pertama merpati, kedua angin, yang ketiga adalah air. Air adalah salah satu simbol yang paling umum juga yang digambarkan untuk Roh Kudus secara khusus pelayanannya
Roh Kudus. Dan kalau kita ngomongin air, air ini ada dalam banyak bentuk. Ya, seperti angin tadi, ada angin badai, ada angin sepoi-sepoi. Waktu kita bicara air, itu juga air ada dalam banyak bentuk, dan itu masing-masing bisa menggambarkan aspek tertentu dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, misalnya bentuk air yang pertama itu adalah mata air, sumber air. Ya. Dalam percakapan Yesus dengan perempuan di Samaria, di Yohanes pasal 4, itu menyinggung soal air ini. Coba Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sini Yesus bicara soal air di sumur. Ada mata air, ya. Sebaliknya air yang kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Ini air yang memancar sampai hidup yang kekal. Dari konteks ini, lalu muncullah gagasan tentang pekerjaan Roh Kudus yang lebih jelas, yang bersih, yang menyegarkan, dan yang memuaskan hati manusia atau jiwa manusia. Tapi saudara, kita juga bisa lihat bahwa kalau memang mata air ini dia membawa semacam kesegaran tertentu, kepuasan tertentu, tapi juga air dari mata air ini itu juga bisa mempunyai fungsi membersihkan. Karena orang mengambil air dari mata air untuk mencuci misalnya, ya. Itu mempunyai fungsi membersihkan. Dan kalau ini pertama membawa kepuasan atau kesegaran karena kita minum dari mata air di sumur membuat kita segar. Tapi mata air itu juga bisa dipakai untuk mencuci atau membersihkan. Maka ini berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus yang membersihkan kita. Pekerjaan Roh Kudus yang menyucikan kita. Makanya disimbolkan dengan air. Ya. Bahwa ini memang menyucikan kita. Coba kita lihat Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya, sabar. Aku, di sini kan Tuhan, akan mencurahkan kepadamu air jernih. Jadi besar kemungkinan ini mengacu kepada air, mata air nih yang jernih. Ya, terus Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Mentahirkan kamu, menyucikan kamu. Tuhan akan kasih air yang mentahirkan kamu, membersihkan kamu, menyucikan kamu dari segala macam kenajisan kotor. Terus? Dan dari semua berhalamu. Ya. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, kalau diberikan hati baru, hati yang taat, artinya jadi tadi dari tahir ya. Membersihkan dari kenajisan. Sekarang udah baik nih, ya. Sudah mulai bergerak ke arah kesucian nih. Terus ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Baca ayat 25 bagian awal. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Oke. Aku akan mencurahkan, Tuhan Allah akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya. Ini dari Tuhan. Ayat 27 bagian awal. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Berarti air jernih ini itu adalah gambaran dari roh yang Tuhan berikan di dalam batin. Ya kan? Maka di sini Roh Kudus digambarkan sebagai air jernih, itu fungsinya apa? Mentahirkan, membersihkan, menyucikan. Maka kita ini penuh dengan dosa dan kotor, ya. Tapi pada waktu kita percaya pada Yesus, Roh Kudus diberikan dalam hatimu. Maka akhirnya hatimu menjadi taat. Kamu punya hati yang baru. Sakeus itu pemungut cukai. Kepala pemungut cukai biasa mengambil uang orang kan.
rampas uang orang. Tapi setelah dia terima Yesus, ya, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberi pada orang miskin. Tadinya mengambil harta orang, sekarang setengah hartanya kasih orang miskin. Kalau aku pernah peras orang, ku gantikan 4 kali lipat. Bayangkan, berubah kan? Kayaknya hatinya Sakeus ini mulai bersih. Kenapa? Tuhan sudah curahkan air jernih, yaitu rohku kuberikan dalam batinmu. Paulus yang jahat seperti itu, ya, ternyata luar biasa. Itu berarti air jernih telah dimasukkan dalam hati. Tapi itu harus didahului dengan percaya Yesus. Roh Kudus tidak mungkin diberikan menjernihkan hatimu kalau kamu belum percaya Yesus. Percaya Yesus dulu, baru Roh Kudus diberikan. Makanya kalau belum percaya Yesus, nggak ada Roh Kudus di dalam hati itu. Yang ada paling roh jahat. Ya. Nah, maka Roh Kudus itu menyucikan kita, disimbolkan dengan air jernih yang Tuhan berikan. Jadi air itu bisa air mata air, bisa menjadi kepuasan, bisa membersihkan, ya. Tapi ini juga bisa pakai untuk apa ya? Menumbuhkan, misalnya mata air dipakai untuk siram tanaman. Itu bisa menumbuhkan atau memberikan kesuburan kepada tanaman, membawa keindahan. Ini nampak dalam kitab Yeskiel juga. Perhatikan Yeskiel 47 ya. Yeskiel 47, coba ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Oke, lihat. Ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Ada air keluar ya. Terus? Dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Oke, begitu air itu mengalir, hidup. Lanjut. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemana saja air itu mengalir, semua akan hidup. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Ya, jadi begitu air yang keluar dari bait suci itu, ikan-ikan hidup, pohon-pohon mulai tumbuh, berbuah, dan sebagainya. Ini satu gambaran ya. Nah, jadi itu artinya kalau air itu membawa pertumbuhan dan kesuburan. Demikianlah kalau itu menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus juga menghasilkan suatu pertumbuhan secara rohani di dalam hidup kita. Ya. Dia bukan hanya air yang menyucikan dan membersihkan, tapi memberikan pertumbuhan. Ya, maka dari hari ke hari kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh. Ya, mulai percaya Yesus disebut bayi rohani, ya kan? Makin lama makin dewasa secara rohani. Ya, Alkitab hanya bilang bayi rohani dengan dewasa rohani. Alkitab tidak pernah bilang tua rohani, ya kan? Ya. Jadi kita bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dan itu tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus yang membawa pertumbuhan ini. Ya. Lalu air yang ini itu juga membawa sukacita. Ya. Coba baca Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Menimbah air dengan kegirangan. Maka Roh Kudus menghasilkan sukacita dan kegirangan di dalam diri kita. Ini baru jenis air yang pertama, yaitu mata air. Ya. Maka kamu akan menimbah air dengan kegirangan dari mata air. Ini baru mata air. Aspek yang pertama dari air. Air yang kedua, ini kan model kayak sumur tuh ya. Tapi air yang kedua ini sungai.
mengalir jumlah air yang banyak. Ya. Nah, air yang mengalir sebagai sungai ini itu juga gambaran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus digambarkan sebagai air, bukan hanya Roh Kudus sebagai mata air, tapi Roh Kudus digambarkan sebagai air dalam jumlah yang banyak, yaitu sungai. Ini nampak dalam Yohanes pasal 7, ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau percaya Yesus, dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Apa itu? Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Siapa percaya Yesus, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Tapi di sini Alkitab terjemahan Indonesia itu terjemahannya tidak terlalu harfiah. Ya, kalau saya banding dengan terjemahan bahasa Inggris King James, ya, dia bilang river of the living water. Dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Terjemahan Indonesia kita aliran-aliran air hidup. Sebenarnya adalah sungai-sungai air hidup. Jadi kalau kamu percaya Yesus dan dalam hatimu itu seperti ada sungai keluar, sungai keluar, sungai keluar, air keluar terus. Yang dimaksudkannya ialah roh. Maka Roh Kudus itu digambarkan sebagai sungai. Ya. Sungai air hidup keluar dari dalam hati kita. Apa maksudnya ini? Coba kata-kata dokter. Sungai-sungai air kehidupan, roh. Berapa banyak sungai besar yang ada di bumi dan tidak ada dua sungai yang sama. Disebutkan dalam bentuk jamak, nubuatan Tuhan kita menunjukkan banyak sisi dari pekerjaan roh. Dia tidak terbatas pada satu cara berekspresi. Keanekaragamannya menjadi ciri aktivitasnya. Ya, jadi menurut dokter, begitu Roh Kudus digambarkan sebagai sungai, itu menggambarkan pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam. Begitu besar, begitu banyak, begitu bervariasi. Seperti banyak sungai yang ada di dalam dunia ini. Mata air, sungai. Yang ketiga, banjir. Ya. Jadi kalau angin tadi juga pekerjaan Roh Kudus, ada angin sepoi-sepoi, ada badai. Nah, kalau air ini ada mata air saja, ada sungai, tapi ada banjir besar. Itu juga gambaran Roh Kudus. Itu nampak dalam Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Oke, ulang. Ayat bagian awal. Sebab aku akan mencurahkan air. Aku akan mencurahkan air. Nah, di sini Alkitab Indonesia hanya bilang mencurahkan air. Tapi dari versi bahasa Inggris King James itu adalah aku akan memberikan banjir ke atas tanah yang kering. Jadi air itu sebenarnya banjir. Lalu aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Berarti banjir. Aku akan memberikan banjir. Aku akan mencurahkan rohku. Berarti banjir ini itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Ya. Nah, banjir jelas menunjukkan air yang banyak dan kuat. Ya, kita tahu ya kalau nonton di TV banjir bandang datang itu semua lewat kan? Ya. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan banjir. Ya. Kekuatan banjir. Saya pada waktu kecil tinggal di kampung dan memang ada bukan sungai, kali aja ya. Tapi kalau hujan datang itu banjirnya tuh segini, ada yang segini. Ya. Tapi ya nggak tahu bagaimana, kita cukup berani juga untuk menyeberang juga. Tidak bawa apa-apa, hanya nyeberang. Karena saya melihat banyak orang menyeberang, akhirnya saya menyeberang. Dan akhirnya saya terbawa sungai, dicari orang satu kampung. Ya. Itu entah berapa kilo tuh ya. Untungnya selamat ya. Itu berarti kekuatan banjir begitu hebat. Dan ini menunjukkan betapa hebatnya, betapa kuatnya pekerjaan. Seperti air yang banyak dan kuat. Demikianlah begitu banyak dan begitu kuatnya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita.
Ya. Nah, karena itulah maka di sini kita belajar soal simbol dari Roh Kudus. Roh Kudus sebagai merpati, lalu angin, lalu air. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Jadi ketika tadi Bapak menjelaskan, Bapak banyak sekali mengutipkan, dan ada yang menilai bahwa ketika Pak Ezra berkhotbah, Pak Ezra selalu mengutip, bahkan menggunakan kata-kata dari para ahli, dan tidak menggunakan kata dari Pak Ezra sendiri. Apakah itu tanda Pak Pendeta belum ada Roh Kudus, dan apa tanggapan Bapak tentang hal itu? Terlepas dari itu tidak ada urusan dengan ada Roh Kudus atau tidak. Ya, orang dapat Roh Kudus itu kalau dia percaya. Ya, kalau ingat tadi ya, ayat yang kita sempat baca itu di Yohanes 7, ayat 38, 39 itu ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudkan ialah roh. Jadi sebenarnya dapat Roh Kudus itu, ada Roh Kudus dalam diri itu tidak tergantung kutip para ahli atau tidak. Gak ada urusan dengan Roh Kudus itu, ya. Urusan dengan Roh Kudus itu kalau percaya Yesus, ya. Coba bisa lihat Efesus 1 ayat 13. Coba buka Alkitabnya dibacakan. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi keberadaan Roh Kudus dalam diri kita itu dihubungkan dengan percaya. Makanya kalau saudara sudah percaya, pasti ada Roh Kudus. Kalau saudara belum percaya, pasti tidak ada Roh Kudus. Jadi terserah mau ngutip ahli atau tidak mengutip ahli, itu tidak ada hubungan dengan ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus. Tapi mengapa sampai kalau saya khotbah, mengajar, itu selalu mengutip para ahli? Ya, begini, kalau saya sekedar share kepada saudara, kalau saya bikin khotbah atau bikin bahan pelajaran, itu saya sekali kerja itu untuk berkhotbah atau untuk mengajar atau sekalian menulis buku. Ya, makanya setiap kali khotbah yang saya bikin itu jadi buku. Kutipan-kutipan yang saya berikan itu lengkap, judul bukunya apa, halaman berapa, nama penulisnya siapa. Sehingga nanti selesai khotbah, langsung naik cetak jadi buku. Makanya saya menulis buku sudah sangat banyak tuh. Kira-kira 400-an buku sudah saya tulis itu. Apalagi kalau saya bahas berseri, misalnya tentang Roh Kudus nih ya. Nah, itu tunggu semua sampai selesai, itu bisa jadi satu buku yang sudah ada footnote-nya langsung semua. Jadi itu saya memang melakukan seperti itu. Ya. Nah, kedua adalah harus diakui bahwa sebelum saya itu sudah ada orang lain yang meneliti itu. Ya. Maka kejujuran akademik itu harus membuat saya mau memberitahu ya bahwa saya mengambil pikiran orang ini. Saya nggak bisa baca-baca buku ini. Kamu nulis buku ini, saya baca, wih bagus sih. Lalu tiba-tiba saya omong, lalu ini ayat ini berarti ini. Seolah-olah menampilkan dari saya, padahal saya curi dari sini. Tanpa menyebutkan nama dia. Saya nggak mau seperti itu. Ya, itu dalam dunia akademik itu tidak jujur. Makanya pikiran siapapun yang saya ambil, itu bahkan satu kalimat, saya anggap itu kalimat yang baik dan menarik, maka itu saya pasti memberikan kutipan itu. Ya. Sekaligus memberikan penghargaan. Ya. Nah, coba saudara bayangkan. Ada orang, saya pernah bikin khotbah tentang Israel. 35 kali seri. Ya, 35 seri, saya khotbah 2 tahun itu. Ya. Lalu, pada satu ketika, ada jemaat saya yang kasih tahu bahwa dia pergi ke gereja sana dan pendetanya berkhotbah persis seperti khotbah saya. Saya sendiri pernah satu kali duduk dan mendengar orang mengkhotbahkan kembali khotbah saya dengan seluruh kalimat yang persis sama, seluruh ilustrasi sama. Tapi dia khotbah dan menampilkan seolah-olah semua dari dia. Padahal itu pikiran saya. Secara akademik itu tidak bagus. Nah, saya bukan hanya seorang pengkhotbah, saya juga seorang pengajar, saya seorang dosen. Saya ngajar di beberapa sekolah teologi.
Maka budaya akademik itu membuat saya tidak mau mengambil pikiran orang dan menyembunyikan orangnya lalu menampilkan seolah-olah itu dari saya. Menurut saya itu melanggar hukum jangan mencuri. Karena mencuri ini bukan hanya mencuri duit, tapi mencuri ide orang. Ya, itu hal kedua. Dan hal ketiga adalah saya mau meneguhkan bahwa yang sedang saya ajarkan ini bukan hanya pikiran saya sendiri. Bahwa itu benar. Saya mengatakan bla 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 bla. Bahwa yang saya katakan benar, itu juga didukung. Si ahli ini, si profesor ini, si doktor ini juga mengatakan yang sama. Jadi itu berarti bahwa ada dukungan bagi pikiran saya dari para pakar. Tapi kalau saya sendiri, ya, lalu ada 100 orang lain, saya sendiri, belum tentu saya salah. Tapi kan juga agak aneh ya. Kok materi semacam ini, misalnya soal merpati tadi. Saya ngutip orang tidak selamanya saya setuju. Coba tadi waktu bahas tentang merpati. Ada pandangan mengatakan begini, dia bilang begini. Coba baca pendapatnya. Ada pandangan kedua bilang begini. Tapi saya nggak setuju. Menurut saya, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Yang benar yang ini. Inilah pandangan saya yang benar. Didukung oleh ahli ini, ahli ini, ahli ini. Maka sebenarnya ini adalah di dalam membentuk argumentasi. Ya, saya juga ini adalah seorang yang terjun dalam dunia apologia. Ya. Maka kalau saya mengemukakan sesuatu, kenapa ayatnya begitu banyak? Kalau saudara lihat ya, saya berikan ayat begitu banyak, itu untuk menjaga semua, untuk menunjukkan bahwa yang saya katakan betul-betul Alkitabiah, didukung oleh ayat Alkitab, didukung oleh para ahli, dan ini bukan teori-teori kosong. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi kalau saudara melihat secara keseluruhan, saya memang mengutip, kadang untuk mendukung apa yang saya percayai, kadang untuk menolak dan hanya mau menunjukkan bahwa nanti sepanjang pelajaran ini saudara juga akan melihat bahwa saya banyak memberikan kutipan, ada yang saya setujui, ada yang tidak saya setujui. Saya tetap memberikan pendapat saya. Tapi itu mengapa saya melakukan itu, dan itu adalah suatu proses akademik dan cara mengajar, tapi nggak ada hubungan dengan ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus. Ya. Orang tidak percaya biar dia ngutip banyak juga nggak ada Roh Kudus. Tapi kalau dia nggak percaya, dia nggak ngutip apa-apa juga, itu juga nggak ada Roh Kudus juga. Ya, jadi ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus, itu urusannya dengan percaya Yesus. Ya, kalau saudara sudah percaya Yesus, yakinlah 2 ayat yang kita sudah baca tadi menunjukkan kamu punya Roh Kudus. Biar kamu nggak guling-guling di lantai, biar kamu nggak bahasa roh, asal kamu sudah percaya kamu punya Roh Kudus. Tapi kalau kamu belum percaya, biar jadi majelis 20 tahun juga, kamu tidak ada Roh Kudus. Makanya saya bilang, mungkin bahkan ada roh jahat. Ya, begitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Pak? Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, beberapa fakta yang bisa kita temukan di beberapa denominasi gereja. Kalau Roh Kudus mempengaruhi dalam tatanan ataupun sakramen ibadah, ada denominasi gereja yang diklaim tidak punya Roh Kudus hanya karena ibadahnya itu berlangsung tenang, damai. Sementara kita bandingkan dengan ada aliran atau denominasi gereja yang instrumen musiknya full, suaranya berisik, terus jemaatnya bernyanyi dengan melompat-lompat dan lain sebagainya. Apakah benar bahwa tanda bahwa Roh Kudus itu di dalam ibadah itu jemaatnya ataupun rangkaian ibadahnya harus berisik atau sebaliknya melompat-lompat atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan. Begini, tadi juga kan kita lihat ya dalam pelajaran kita ngutip beberapa ini ya. Luiker mengatakan bahwa kita nggak boleh menghakimi yang lain hanya karena kita tidak mengalami seperti dia. Karena ada yang dapat angin sepoi-sepoi, ada yang dapat angin badai, ya kan? Nah, begitu juga dalam hal tata ibadah dan liturgi, itu kan buatan kita, ya. Nah, dan kita nggak bisa menghakimi ini satu pekerjaan, oh ini kalau dia menyanyinya tenang-tenang saja, ya. Mulai dari awal sikap sempurna. Hormat bagi Allah Bapa. Tenang-tenang, diam-diam sampai selesai. Tapi yang lain lebih riang, wow, haleluya, haleluya. Menurut saya nggak ada salahnya. Yang tenang-tenang seperti itu atau yang mau lompat-lompat juga terserah.
Tapi ingat batasan yang diberikan firman. Segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Jadi mau semangat boleh, tapi harus teratur. Jangan saking semangatnya lalu keteraturan tidak ada. Saya pernah mengikuti satu ibadah kaum muda, ya. Itu mereka, ini namanya ibadah kaum muda dengan band yang sangat keras sampai telinga sakit, ya. Lalu mereka pas lagi itu nyanyi, more, 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 I want more. Wah, semangat juga, enak juga. Tapi setelah itu WL-nya bilang, ayo semua berdiri lalu naik ke kursi. Nah, semua berdiri di kursi lalu akhirnya goyang di atas kursi. Tapi setelah itu more, more, more sambil meloncat dari kursi yang satu ke kursi yang lain. Jadi mereka naik semua dan bayangkan loncat-loncat tiba-tiba ada yang jatuh dengan kursi. Tapi semua more, more, more. Apa-apa ini kacau balau. Ya. Jangan sampai sukacita dalam ibadah berubah menjadi kedagingan. Nah, itu bukan lagi pekerjaan roh. Kalau roh kerja, Roh Kudus itu adalah roh yang tertib. Ya. Jadi semangat boleh, tepuk tangan juga boleh, mau lompat juga dalam keadaan yang normal juga boleh. Ya. Tapi memang soal selera itu kan, selera beribadah itu ya kembali ke masing-masing. Ya. Orang-orang yang hidup dalam tradisi gereja Protestan, kalau tiba-tiba ketemu dengan orang yang loncat-loncat begitu, dia nggak bisa. Dia nggak bisa menikmati ibadah seperti itu. Ya. Tapi orang-orang yang hidup dalam tradisi karismatik misalnya, yang dengan semangat seperti itu, begitu dia masuk ke gereja Protestan, dia juga rasa aneh itu ya. Ini ibadah macam apa? Ada satu perempuan dari gereja murni Protestan pacaran dengan seorang laki dari gereja karismatik. Tapi mereka lupa membicarakan perbedaan ini. Ya. Kalau saya konseling pranikah, dua orang mau nikah, saya biasa tanya, kamu dari gereja mana? Kamu dari gereja mana? Apakah ada perbedaan doktrinal atau perbedaan paham? Nah, itu dibereskan dulu. Nah, mereka lupa membicarakan itu. Setelah menikah, mereka mau ke gereja mana? Lalu, yang istri bilang ke gereja saya saja, yang Protestan. Maka pergilah mereka. Tenanglah kini hatiku. Awal tenang-tenang saja. Ya. Begitu pulang suami protes. Kok gerejamu kok kayak nggak ada Roh Kudus ya? Karena bagi dia, yang namanya ada Roh Kudus tuh kalau dia penuh dengan sukacita. Tapi begitu semua diam begini, kok nggak ada Roh Kudus ya? Tersinggunglah mereka dua dan berkelahi. Lalu akhirnya dia bilang, sudah, minggu berikut ke gereja saya aja, yang karismatik. Sampai di sana mereka menyanyi, wah haleluya, oh Yesus kekasih jiwa, nari-nari, balik lompat-lompat. Pulang mereka dua berkelahi lagi. Itu gereja, itu mau ibadah atau mau olahraga? Ya kan? Mereka dua berkelahi, akhirnya mereka bilang, kalau begitu kita dua cari jalan tengah lah. Ya. Cari yang ada semangatnya, tapi nggak kebablasan. Tapi juga jangan terlalu berdiri dan kaku juga. Mereka cari-cari, ketemulah di gereja Pak Esra. Ya, jadi akhirnya mereka, saya dari gereja Protestan, menyanyi juga. Di gereja saya lengkap alat musiknya, band lengkap juga, nyanyi juga, tepuk tangan. Ya, tapi lagu-lagu kami seleksi karena ada lagu-lagu yang enak didengar, tapi secara teologi tidak benar. Seleksi dulu lagunya, ya. Lalu juga nyanyi boleh semangat, lagu-lagu tua juga. Lagu-lagu him juga, tapi di aransemen ulang. Yang jauh lebih modern. Dan cara bernyanyi juga penting. Kalau kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Puji dengan riang kok. Nyanyinya kayak orang mau turun ke liang lahat, ya kan? Tidak. Spiritnya loh. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Jadi harus menggambarkan gambaran sukacita. Ya. Tapi begitu lagu-lagu yang, ya, ada juga yang bilang, hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya. Ini Laskar Kristus kalau begini ditembak mati duluan nih kan. Ya, harus ya.
Hai bangkit bagi Yesus. Cara bernyanyinya atau aransemen yang modern. Ya, jadi kita memang harus terus mengembangkan. Saya juga nggak bisa, mari kita menyanyi lompat. Kebanyakan jemaat saya mayoritas dari orang-orang Protestan, orang tua-tua. Begitu ini mereka sudah rasa aneh ini. Bagaimana nih ya? Tapi begitu orang yang anak-anak muda masuk kok terlalu kaku seperti ini. Makanya kami memvariasi. Tetapi itu tidak ada urusan dengan ada Roh Kudus atau tidak. Yang satu bilang kamu tuh gereja itu tidak ada Roh Kudus. Diam-diam saja. Yang satu kalau loncat-loncat, kamu bukan Roh Kudus tapi kamu Roh Kuda. Ya, akhirnya jadi begitu. Menurut saya Roh Kudus bisa bekerja dalam suasana celebration yang bagus, ya. Tapi juga Roh Kudus bisa bekerja dalam ketenangan dan keheningan. Indahlah saat yang teduh. Dia menikmati pekerjaan Roh Kudus. Tapi catatannya adalah segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Itu menurut 1 Korintus pasal 14. Ya. Nah, jadi sepanjang dia teratur, menurut saya tetap adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau sampai kacau balau, ya, nah kedagingan lebih menyolok, maka itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pemirsa di rumah, kalau saudara juga punya pertanyaan seputar apa yang sudah saya jelaskan, bahkan dari episode-episode sebelumnya, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke sana. Dan tim Pijar TV dengan sukacita akan menjawab setiap pertanyaan saudara. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, kalau bisa sampai kepada saudara, ini buah dari dukungan doa dan juga dukungan dana dari pemirsa sekalian. Dan mari terus berdoa untuk Pijar TV, memberikan dukungan dana juga untuk memproduksi program-program seperti ini dan memberkati banyak orang. Saya Pendeta Esra Soro dengan seluruh teman-teman yang ada dan tim Pijar TV mengucapkan kepada saudara, Tuhan memberkati, salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus. Salah satu simbol Roh Kudus adalah api. Ketika Roh Kudus digambarkan sebagai api, kita dapat melihat artinya melalui sejumlah fakta terkait dengan api itu. Apa saja faktanya? Dan apalagi simbol-simbol Roh Kudus yang belum disebutkan dan dibahas di episode ini. Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, kiranya dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.